Kecelakaan yang dialami Sheila Marcia dan Vanessa di Tol Semanggi Sabtu 6 Mei lalu membawa dampak serius pada kondisi fisik Sheila dan Vanessa. Sheila terlihat masih gontai meski telah 3 hari mendapat perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Rencananya, kemarin Sheila harus menjalani operasi di bagian wajah akibat keretakan di bagian hidung. Namun operasi tersebut dibatalkan dengan alasan Sheila masih lemah. Lantas seperti apa kondisi Sheila pasca dikunjungi Ibu Vanessa dan para sahabat serta anak-anak Sheila? Lalu apa penyebab kecelakaan yang dialami Sheila dan Vanessa di Tol Semanggi? Benarkah meski mulai sadar, Sheila enggan menceritakan kronologis kecelakaan pada Ibunda Vanessa? Kalau Sheila sekarang semakin membaik, lukanya juga bengkak-bengkaknya juga udah mulai kempes. Ke dokternya aku belum mau tanda tangan untuk operasi karena ngeliat dulu nggak mau terburu-buru ambil tindakan itu karena kan di wajah gitu kan. Kalau operasi mau penyembuhannya mungkin atau lebih lama. Pokoknya mau ngeliat dulu kondisinya Sheilanya seperti apa. Saya diajak ngomong masih belum ini ya. Dia bilang nggak tahu. Jadi tante juga nggak bisa tekan dia terus supaya ngomong ya. Karena dia juga masih shock juga, jadi kita juga kan mesti ya inilah nggak tega gitu. Halo semuanya, aku cuma mau ngabarin di rumah sakit aku sama Panas udah hari ketiga. Aku udah baik, aku udah bisa duduk, udah mata kanan yang tadi bengkak banget udah bisa lihat. Tapi untuk Vanes di hari ketiga ini dia masih sengaja dibius atau ditidurkan supaya nggak banyak gerak, supaya badannya itu bisa self healing lebih cepat. Jadi karena ada benturan di belakang si Vanes bukan sekali lagi saya betulin di sini bukan otaknya yang mengalami pembengkakan tapi kepalanya. Selama ini sih nggak ada apa-apa ya. Kemarin polisi datang juga untuk cerain barang-barang apa juga nggak ada karena memang anaknya pada nggak mabuk kok. Menurut dokter ya hidungnya kan retak kan tulangnya gitu kan. Cuman aku aja retak ini terus di istilahnya bilang apa yang dirasain gitu kan ya agak-agak sakit sih mas gitu, tapi kalau aku lihat tidurnya juga nyenyak, terus nafasnya juga lancar gitu, jadi lihat dulu kondisinya. Cuma memang dari pihak rumah sakit pengennya segera tindakan, tapi aku belum mau. Tragisnya, kondisi Sheila tak separah yang dialami Vanessa. Hingga hari ketiga, Vanessa yang saat kejadian berada di jok pengemudi hingga kini belum sadarkan diri. Ibunda Vanessa, Lilian, hanya bisa mengelus dada, menahan sedih lantaran kondisi Vanessa yang masih tergeletak tak sadar di ruang ICU. Lantas, benarkah pembengkakan di bagian otak Vanessa menjadi penyebab Vanessa belum juga siuman? Lalu benarkah Vanessa akan segera dimintai keterangan polisi begitu sadar dari pengaruh obat bius? Seperti apa kecemasan yang tergurat di wajah Ibunda Vanessa dengan kondisi Vanessa yang mengalami patah tulang serta pembengkakan di bagian otak? Vanessa masih dibuat tidur sama dokter karena ada benturan yang bikin otak dia tuh bengkak. Jadi ditidurin supaya dia nggak berontak, supaya dia obatinnya dengan gampang. Dia nggak ada operasi. Vanessa dokter salah ini bedah syaraf bilang itu nggak perlu operasi. Dia perlu ditidurkan supaya bisa dirawat secara intensif itu aja. Nanti tunggu perkembangan sampai tanggal 10. Tanggal 10 dan para dokter untuk cabut semua untuk dibikin dia sadar. Katanya tidak perlu dioperasi juga, mudah-mudahan dan bisa self healing juga. Jadi dalam 3-5 hari ke depan Vanes memang sengaja untuk dibius, ditidurkan dulu. Saya sendiri pun juga belum bertemu dia, tapi saya mohon sama teman-teman semua doanya untuk Vanes. Patah tulang ada di selangkangan, ya. Cuman mukanya Vanes mah nggak ada luka ya sama sekali ya. Ya hancur hati. Ya udah, ya namanya mama ya, nangis mah udah di mana-mana juga nangis. Kesedihan tidak hanya dialami Sheila dan Vanessa, kesedihan juga tergurat pada wajah Tika Panggabean.
duka Tika dan keluarga atas kepergian almarhum Pendeta Andi Pangabean pada hari Minggu 7 Mei kemarin masih terlihat di kediaman duka hingga saat ini. Kepergian almarhum Andi Pangabean dirasakan Tika dan keluarga begitu cepat, apalagi almarhum diketahui tidak memiliki riwayat sakit parah. Andi dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu malam lantaran mengerang sakit di bagian perut. Almarhum kakak Tika Pangabean meninggal lantaran diduga mengalami serangan jantung. Beliau nggak pernah punya sakit ya, paling tidak dia tuh memang nggak pernah ngeluh gitu ya. Mungkin dia ada sakitnya tapi dia nggak pernah kasih tahu. Tapi memang dia punya darah tinggi gitu loh, dia punya darah tinggi. Tapi kemarin persoalannya adalah Sabtu malam tuh, tengah malam dia ngerasa perutnya sakit, terus akhirnya sama kita semua, sama anak-anaknya dan dengan adik-adiknya kita semua bawa dia ke UGD. Sebelumnya juga udah sempat CT memang harus melakukan MRI kemudian, tapi saya kurang tahu persis ya jam berapa, mungkin sekitar jam 2-an mungkin dia betul-betul sudah sakit sekali, dan akhirnya menurut dokter sih ada sedikit, bukan sedikit, ada serangan gitu, serangan jantung. Dia nggak pernah kena serangan apa, jadi cuma kematian, dan dia juga nggak pernah sakit. Jadi memang mungkin, atau mungkin dia selama ini juga kita nggak pernah tahu, orangnya kan nggak pernah ngeluh ya. Dan dari dulu tuh Bang Andi tuh selalu jadi pembela adik-adiknya. Sudah sepakat dari saat dulu ayah saya masih hidup juga, kita pengen kalau kita keluarga kita yang meninggal, kita pengen dimakamin di San Diego Hills. Pagi pemirsa Was-Was, bersama saya Jassi Michelle Tumbel akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Bertolak dari duka keluarga Tika Pangabean, mantan istri Deddy Kobuser, Kalina Oktarani, dilaporkan pihak travel umroh ke pihak berwajib. Lewat postingan chat, Kalina merasa ditipu travel umroh dan haji yang tengah bermasalah dengan Lira Firna, istri Fadlan. Lantas benarkah pihak travel akan melunasi utang pada Lira Firna? Lalu bagaimana Kalina menyikapi laporan travel umroh tersebut? Sementara itu, pasca bermain dalam satu sinetron, hubungan Mischa Chandrawinata dan Jessica Mila kian intens. Lalu benarkah keduanya telah membicarakan perihal pernikahan? Pemirsa jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.